Halo Sobat Polkesbaya, jumpa kembali di Cangkru, Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Bersama saya Diah Arumita Chandra, selama beberapa waktu ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar tips kesehatan dengan salah satu dosen di jurusan kebidanan. Nah Sobat Polkesbaya, hari ini kita kedatangan bidan cantik nih, nanti kita kenalin ya. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan dulu, jangan lupa dukung YouTube channel Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkessurabaya dengan subscribe, like, dan share video-video kami ya. Nah, selamat datang Mbak Fitria. Selamat datang, halo Mbak Dia. Halo Mbak. Nah, jadi hari ini narasumber kita adalah saya panggilnya Mbak aja ya Mbak ya. Mbak Fitria Nurwulansari, SST Magister Kebidanan, jadi salah satu dosen di jurusan kebidanan. Basisnya di Kebidanan Sutomo ya Mbak ya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar tips kesehatan khususnya di dunia kebidanan. Nah, Sobat Polkesbaya, untuk memulai perbincangan kita nih, saya mau tanya pendapatnya Mbak Fitria dulu tentang mitos dan fakta seputar kehamilan yang berkembang di masyarakat. Nah, ini menurut Mbak Fitria seperti apa? Ya, jadi terkait dengan mitos seputar kehamilan ini tuh memang topik yang sering banget dibahas karena kan mitos seputar kehamilan itu ya pasti dari generasi ke generasi itu ya ada gitu ya. Waktu dulu Mbak Dia hamil juga kan udah ada kan mitos. Terus sampai ke generasiku pada saat hamil juga ya masih berkembang gitu kan. Sampai ke generasi yang sekarang juga kan yang anak-anak Gen Z juga ya masih banyak gitu ya mitos terkait dengan kehamilan. Apalagi yang menjadi tantangan sekarang ini karena ada perkembangan teknologi ya kan, informasi cepat diakses. Jadi mitos-mitos yang beredar di media sosial itu cepat nyampainya gitu kan ke ibu-ibu hamil yang memang mengakses media sosial. Nah, itu menjadi salah satu tantangan juga untuk bidan. Cuman memang ada beberapa ibu hamil yang responnya beda. Ada yang respon ibu hamil itu satu, dia ketika mendapatkan informasi terkait dengan mitos yang viral di media sosial, dia langsung menelan informasi gitu aja gitu ya. Karena misal itu disampaikannya sama influencer gitu kan, yang followersnya banyak gitu kan, jadi dia langsung percaya gitu kan. Tapi ada juga ibu hamil Gen Z, apalagi Gen Z ya yang sekarang ini kan dia sangat mudah mengakses informasi. Dia bisa googling, kemudian dia bisa bahkan cari jurnal pun sudah bisa gitu ya. Nah, kalau ibu hamil yang tiba ini dia tidak akan secara langsung menelan mitos yang beredar itu gitu, tapi dia akan cross check ke sumber yang terpercaya, entah itu dari tenaga kesehatan maupun dia googling ke literatur-literatur yang terpercaya gitu. Jadi sekarang sih kondisinya gitu, mitos ini memang semakin cepat menyebarnya dan orang-orang itu bisa tahunya bukan lagi dari mulut ke mulut aja, dari tapi orang tua juga nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Tapi juga beredaran di FYP gitu kan, itu juga informasi bisa lewat situ. Nah, jadi nanti nyambung ke pertanyaan saya berikutnya sih. Nah, tantangan untuk para bidan ya ini memberikan edukasi tentang ya faktanya itu seperti apa gitu, bahwa untuk untuk menghadapi mitos itu seperti apa. Kalau dulu mungkin di zaman-zaman saya gitu mitos itu kan datangnya turun temurun ya Mbak ya. Jadi masih orang tua nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, atau harus makan ini, harus makan itu untuk ibu hamil gitu. Jadi masih dari mulut ke mulut aja. Nah, kalau sekarang kan informasi itu seputar mitos itu didapatkan dari media sosial juga yang daya jangkaunya itu lebih luas dan lebih cepat gitu kan, sehingga ini memberikan tantangan tersendiri bagi para bidan gitu. Nah, sejauh ini otomatis kan berbeda ya Mbak cara edukasi bidan, pendekatannya berbeda dengan gen mungkin milenial dulu yang dapatnya mitos dari mulut ke mulut dengan yang saat ini yang dapatnya dari FYP, dari mungkin explore-nya di feed Instagram atau apa gitu ya. Nah, itu bagaimana Mbak? Ya, jadi memang tantangan bidan masa kini ya. Tantangan bidan masa kini di mana nggak cuman
harus punya ilmu kebidannya aja gitu ya, tapi juga harus melek digital ya kan. Kayak sekarang itu kan karena memang perkembangan teknologi ya harus melek digital gitu, yang mana memang kebanyakan ibu hamil itu ya generasi milenial, Gen Z, yang memang mereka tuh punya medsos TikTok, Instagram gitu kan, minimal itu medsosnya, sehingga ya bidan-bidan sekarang itu ya harus hadir juga gitu di ruang-ruang itu gitu. Jadi nggak cuman hadir di ruang praktek kebidanan gitu kan, nggak cuman di posyandu aja, tapi ya memang mau nggak mau harus hadir di dunia digital itu sendiri gitu. Seperti tadi yang Mbak Diah bilang, informasi itu kan bisa secara luas ya didapat sama semua, diakses oleh semua. Ketika mitos itu muncul menyebar secara masif gitu ya, jadi si fakta itu juga harus nyusul juga gitu kan, dengan cara yang menarik juga gitu kan. Jadi ya sekarang ini mau nggak mau bidan itu harus mengkombinasikan antara ilmu, empati, dan juga kreativitas digital. Gitu. Jadi ya bukan hanya perannya nggak hanya seperti yang dulu nunggu di puskesmas atau di PMB-nya ada pasien datang konsul seperti itu, tapi sekarang juga hadir, mengedukasi, menyebarkan informasi melalui kanal-kanal digital itu juga ya Mbak ya. Jadi ketika mitos itu berkembang dengan cepat di media, ya harus di counter dengan fakta yang dihadirkan oleh ahlinya begitu di media sosial itu. Nah Mbak, nanti kita sambung-sambung lagi, tapi ada beberapa untuk mungkin meluruskan seputar mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat saat ini ya. Saya mau tanya ke Mbak Fitri beberapa statement di sini. Nah itu mitos atau fakta, dan nanti minta tolong untuk dijelaskan kepada netizen yang budiman, kepada para sobat Polkesbaya, biar udah tahu nih, oh ternyata itu cuma mitos, oh ternyata faktanya seperti ini gitu. Nah yang pertama Mbak yang ingin saya tanyakan, apa benar ibu hamil itu dilarang minum kopi? Ibu hamil dilarang minum kopi. Mitos atau fakta? Kalau sama sekali nggak boleh minum kopi itu mitos ya kan. Jadi faktanya ibu hamil itu boleh minum kopi, tapi ada batasannya gitu ya. Kopi itu kan mengandung kafein ya Mbak ya, dan itu menurut rekomendasi dari WHO dan juga ada American College of Obstetrician and Gynecologists itu menyebutkan kalau batasan konsumsi kafein pada ibu hamil itu tidak lebih dari 200 mg per hari, dan itu setara dengan 1 cangkir kopi gitu. Nah kenapa dengan kafein ini? Kalau kebanyakan mengkonsumsi kafein itu akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran maupun berat bayinya itu lahir rendah gitu. Jadi ada selama kehamilan mungkin bisa terjadi pertumbuhan janin terhambat, dan nantinya kalau terus-terusan tidak ditangani itu bisa berat bayinya tuh lahir rendah gitu. Jadi bukan nggak boleh sama sekali, boleh tapi dibatasi. Gitu. Jadi ibu hamil dilarang minum kopi itu mitos. Faktanya boleh, tapi sesuai dengan takaran yang dianjurkan gitu ya. Tidak boleh melebihi ambang maksimalnya begitu ya Mbak ya. Oke, yang kedua adalah ibu hamil dilarang makan pedas. Mitos atau fakta? Ya, ibu hamil dilarang makan pedas. Kalau dilarang banget ya itu mitos gitu kan. Seperti tadi kopi, kalau makan pedas juga boleh, tapi disesuaikan dengan tubuhnya sendiri ya kan. Secara ilmiah kalau makan pedas itu tidak secara langsung menyebabkan janinnya ini menjadi terganggu gitu ya pertumbuhannya, tapi lebih ke kalau makan pedas itu kan dia merangsang saluran pencernaan ya, asam lambung naik, yang mana pada saat kehamilan di situ juga ada hormon progesteron yang meningkat yang juga memperlambat kerja dari saluran cerna, sehingga itu mempermudah asam lambungnya naik dan membuat ibunya tidak nyaman. Misal
jadi mual gitu kan, Mm-mm. kemudian perutnya kembung gitu, kemudian atau mungkin ada rasa panas di dada gitu. Jadi Mm-mm. lebih ke kalau kebanyakan makan pedas itu ke ketidaknyamanan yang bisa terjadi setelah makan pedas itu. Jadi Mm-mm. dikembalikan lagi ke respon tubuhnya masing-masing gitu. Ketika sudah makan pedas gitu, kemudian ada keluhan, ya sudah berarti dikurangi gitu. Jadi boleh kalau ibu hamil makan rujak, makan Mm-mm. bakso pakai Pakai sambal itu sambal gitu boleh. boleh. Jadi ibu hamil dilarang makan pedas, dilarang makan pedas ya, itu mitos. Faktanya boleh, tapi kembali lagi menakar diri gitu ya. Iya, Kekuatan pedasnya itu seberapa iya, gitu. Karena nanti mhm, kalau tiba-tiba perutnya kayak mules atau mhm, mungkin jadi efek dari asam lambungnya naik gitu kan, ya nggak nyaman ibu hamilnya iya. sendiri gitu ya. Tiap orang kan beda. Beda-beda. Karena saya kalau nggak pedas nggak bisa. Jadi Iya, meskipun hamil makanya. ya tetap makan pedas Iya, gitu. bener banget. 3. Ibu hamil dilarang ngecat rambut. Ibu hamil dilarang ngecat rambut. Ini dilarang juga enggak, cuman faktanya dalam cat rambut itu memang ada bahan kimia, hanya jumlah takarannya itu ya sebetulnya sedikit sih gitu ya yang menyerap ke tubuh, apalagi kalau cat rambut itu kan kita pakainya di area kulit Iya. kepala ya, jadi nggak secara langsung. Jadi untuk secara ilmiahnya itu tidak membahayakan janin secara langsung. Ibu hamil boleh dicat rambutnya, tapi dengan cara yang aman, misal satu memilih produk yang memang tidak ada kandungan amonianya gitu ya. Kemudian yang kedua, ibu hamil bisa cat rambutnya itu setelah trimester ke-1. Jadi setelah 3 bulan kehamilan itu baru dicat rambutnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang senang dicat rambutnya itu Biar tetap boleh. fashionable Iya, selama hamil gitu kan. Nah itu boleh ya Mbak ya. boleh. Boleh. Jadi mitos ya, bukan dilarang sama sekali nggak boleh. Silahkan, tapi ya itu tadi dicari yang mungkin dari bahan-bahannya. Iya. Kemudian waktu Waktu. ngecatnya juga amannya setelah trimester pertama. Iya. Oke, yang selanjutnya adalah minum air kelapa muda. Nah, ini sangat berkembang di masyarakat ini kayaknya dari masa ke masa sampai sekarang ya. Kalau minum air kelapa muda itu bisa bikin bayinya putih bersih. Mitos atau fakta? Gitu, Mbak. Mitos. Iya. Itu udah jelas mitos karena memang nggak ada kaitannya antara minum air kelapa muda dengan bayinya tuh nanti lahirnya tuh bakal putih gitu ya. Kalau bayi lahir putih itu kan ada faktor gen dari orang Iya, tua ya, tidak ada kaitannya dengan minum air kelapa muda. Tapi si air kelapa muda ini tuh dia bermanfaat untuk ibu hamil karena dia tuh elektrolit alami ya Mbak ya. Kandungannya itu ada kalium, ada magnesium, yang manfaatnya ini dia bisa mencegah kram pada ibu hamil. Itu kan salah satu ketidaknyamanan yang biasa terjadi pada ibu hamil. Ibu hamil mengalami kram, kemudian itu juga menjaga hidrasi dari si ibu hamilnya juga gitu. Jadi boleh banget minum air kelapa muda, cuman jangan berharap nanti bayinya itu akan lahir putih bersih. Gitu. Nah kan malah jadi aneh ya Mbak. Misalnya aku nih kulitnya gelap, suami kulitnya gelap, terus tiba-tiba anaknya lahir putih bersih, itu anaknya siapa gitu. Dengan rajin mengkonsumsi air kelapa muda gitu. Tapi memang saya minum air kelapa muda, tapi tujuannya bukan untuk itu gitu. Memang lebih seger aja di badan, diminumnya juga rasanya lebih kayak memberi kekuatan gitu ya. Tadi disampaikan Mbak Fitri. Karena dia menjaga dehidrasi, mengandung kalium, magnesium dan lain-lain itu tadi. Jadi mitos ya ibu-ibu, kalau mau anaknya putih bersih ya carilah bapak yang putih bersih. Gitu maksudnya, karena di situ kan kalau warna kulit itu kan dari faktor genetis ya rata-rata ya Mbak ya. Iya. Itu bukan dari air kelapa muda. Yang keenam adalah bentuk perut menandakan jenis kelamin bayi. Bener atau enggak? Maksudnya mitos atau fakta? Ya, bentuk perut ya, bentuk perut menandakan jenis kelamin bayi. Kan kadang misalnya Mbak Fitri hamil nih, terus ketemu saya, terus kayaknya anaknya cowok deh Mbak, soalnya bentuknya gini kan kadang itu ngalamin banget sih waktu hamil yang pertama, yang kedua itu diterawang kan sama ibu-ibu yang udah senior, ini kayaknya perempuan deh, ini kayaknya laki-laki deh gitu kan, menerawang dari bentuk perut. Tapi kalau secara ilmiahnya ya nggak ada hubungannya antara bentuk perut
dengan jenis kelamin bayi ya. Jadi itu mitos gitu. Faktanya si bentuk perut ini kan dia tergantung dari posisi janin. Ketika dia ada di rahim kan, posisi janin, kemudian dari kekuatan otot rahimnya juga gitu kan. Anak yang ibu dengan kehamilan yang pertama sama yang kedua kan pasti beda kan kekuatan ototnya gitu kan, lebih kuat di kehamilan yang pertama. Itu juga menjadi salah satu faktor. Mungkin pernah dengar ada perut gantung dan lain sebagainya. Nah itu juga kan faktor dari kekuatan otot rahimnya. Perut gantung tuh kalau yang kayak hamil cuma di atas terus gitu ya Mbak, kayak nggak jadi turun-turun. dia kayak apa ya, kalau kelihatan dari kita tuh kayak menggantung gitu loh kelihatannya gitu. Nah si jenis kelamin ini tentunya bisa kita lihat itu dari pemeriksaan USG gitu. Jadi nggak bisa diterawang dari bentuk perut, tapi harus dilihat dengan menggunakan alat USG, dan ini bisa dilihat di kehamilan lebih dari 18 minggu gitu. Oh iya, enggak, soalnya tuh kalau orang Jawa tuh bilang ilmu titen gitu kan Mbak. Jadi kalau bentuknya kayak gini tuh nanti, soalnya aku kan tiga-tiganya cowok Mbak. Iya, itu dan bener ya. Dan orang-orang tuh bilang ini anaknya cowok, yang kedua ini anaknya cowok, yang ketiga ini anaknya cowok, dan bener tiga-tiganya cowok. Terus misalnya ada yang lain gitu ditebak juga, kalau cowok itu lancip, kalau cewek itu lebih bulat katanya gitu. Dan banyak yang benar. Nah sehingga itu memperkuat mitosnya itu beredar di masyarakat gitu. Tapi kan itu bukan mitos yang maksudnya berpengaruh ke kondisi janin, membahayakan. Beda dengan kalau mitos seputar makanan, mitos seputar harus ini, harus itu, harus apa gitu kan, nanti kadang khawatirnya membahayakan gitu ya Mbak ya. Nah lagi Mbak, ini hubungannya dengan hubungan suami istri ya Mbak ya. Mitos atau fakta kalau ibu hamil itu dilarang berhubungan intim suami istri selama kehamilan? Selama kehamilan ya. Selama hamil itu berapa bulan Mbak? 9 bulan itu kalau hitungan ya, kalau hitungan bidan itu kan 40 minggu ya kan. Orang-orang tahu 9 bulan. Ya bisa dibayangkan selama 40 minggu gitu ya. Ibunya takut terjadi apa-apa gitu. Memang kalau dari mitos atau fakta itu nggak dilarang ya, jadi itu mitos sih. Kalau ibu hamil dilarang melakukan hubungan intim itu mitos gitu ya. Hanya memang ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan gitu. Ketika misal ibu hamilnya ini dia ada riwayat keguguran berulang gitu kan. Karena kan kalau yang namanya hubungan intim, sperma itu kan mengandung prostaglandin yang memang bisa merangsang kontraksi. Jadi kalau ibunya ada riwayat kehamilan keguguran berulang atau beresiko prematur atau ada plasenta previa, si plasentanya ini menutupi jalan lahir, atau misal ada flek perdarahan gitu kan. Kalau ada flek itu kan biasanya gitu di istirahat total, terus hindari hubungan intim gitu. Jadi kondisi-kondisi tertentu aja sih yang membuat si ibu ini tidak dianjurkan untuk hubungan intim gitu ya. Tapi kalau selama kehamilannya ini sehat dan tidak ada komplikasi, itu boleh gitu kan. Karena kalau dilihat dari manfaatnya sendiri gitu kan, hubungan intim juga ini bisa mempererat secara emosional ya antara ibu hamil. Yang namanya ibu hamil itu kan perubahan ups hormon, and down ya, maksudnya moodnya juga gitu naik kan, perlu di stabilkan. Jadi itu kan bisa merilekskan juga kan, ada hormon oksitosin yang muncul gitu kan gitu. Jadi boleh. Jadi ibu hamil dilarang berhubungan intim itu mitos. Tapi kembali lagi ke tadi ya, ada kasuistik, ada hal-hal tertentu yang memang mungkin sesuai rekomendasi dokter atau bidan belum diizinkan untuk melakukan hubungan. Misalnya apa tadi seperti yang disebutkan Mbak Fitri, misalnya ada flek atau mungkin plasenta previa tuh. Nah tapi Mbak, kalau secara umum di trimester pertama itu aman nggak melakukan hubungan? Boleh. Tadi kalau misalnya ada flek gitu kan. Kemudian ini Mbak, satu lagi harus mempertimbangkan kenyamanan ibu hamilnya juga gitu ya. Jadi tetap ada komunikasi gitu di antara ibu hamil dan suaminya gitu kan. Ketika ibu hamilnya ini capek, kemudian dia lagi mual gitu kan, trimester pertama itu kan lagi mual, muntah, nggak enak pokoknya gitu ya, nggak nyaman, ya dikomunikasikan, itu bisa ditunda. Oh gitu.
Tapi memang kan kadang ada orang yang mitosnya juga nggak boleh di trimester pertama karena masih rentan, masih Iya. apa gitu. Iya, banyak sih ketemu pasien yang menyampaikan kayak gitu. Sampai bahkan pernah ketemu pasien usia kehamilannya tuh udah trimester ketiga, ketika Masih belum dikaji itu iya, jadi nggak pernah sama sekali gitu kan, karena memang takut gitu kan, suaminya juga takut gitu kan. Ya itu perlunya edukasi kalau memang boleh dilakukan dengan memperhatikan tadi asal hamilnya itu sehat, tidak ada komplikasi. Soalnya ada teman itu memang, tapi karena atas rekomendasi dokter gitu ya Mbak, memang dilarang karena dia udah punya riwayat keguguran berapa kali. Iya, kemudian ketika hamil ini dokternya menganjurkan untuk tidak berhubungan dulu karena ya itu riwayat sebelumnya itu, jadi dijaga dulu aja sampai dengan trimester akhir gitu. Iya, ada kondisi kayak gitu. Jadi sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Gitu. Kalau sehat-sehat aja ya monggo aja gitu kan ya. Kalau ada kondisi tertentu ya mungkin sebaiknya dikonsultasikan ke dokter atau ke bidan gitu ya Mbak. Iya, biar lebih terkaji kan kira-kira dari hasil pemeriksaan itu ada masalah apa enggak gitu. Oke, kemudian nah ini yang selanjutnya nih tentang makanan. Bener nggak atau ini mitos atau fakta sih kalau makan nanas dan durian itu menggugurkan kandungan, dapat menggugurkan kandungan? Ya ini banget ya mitos terkait dengan nanas itu. Orang-orang tuh mesti bilang begitu gitu kan. Sampai ya sering gitu kan ketemu sama pasien-pasien yang baru pertama kali periksa gitu kan. Kan banyak diskusi si pasiennya ini nanya itu boleh makan nanas enggak, terus yang nggak boleh makan apa kan gitu ya rata-rata. Apalagi kalau hamil yang pertama itu kan banyak pertanyaan, biasanya banyak ketakutan. Ini boleh enggak Bu, ini boleh enggak kan gitu ya. Dan kalaupun pas kebetulan ketemu sama ibu hamil yang pendiam juga, ketika kita kasih info kalau nanas itu boleh dimakan asal jangan berlebihan, itu dianya juga yang kayak oh gitu ya Bu ya, emang boleh ya gitu kan, soalnya tuh dari orang tua tuh begini, terus tetangga juga bilang gini kan gitu. Jangan makan nanas nanti panas gitu. Jadi itu mitos kalau nggak boleh sama sekali makan nanas ataupun durian gitu ya. Karena kalau kita makannya sesuai dengan apa ya, yang nggak banyak kan, nggak mungkin kan kita makan nanas itu satu dimakan sendiri. Makan sendiri itu kan berapa potong gitu kan, cocok ke rujak kan paling gitu. Nah itu kan nggak apa-apa. Tapi tergantung juga disesuaikan dengan respon tubuhnya juga. Karena kalau makan nanas, durian itu kan dia bisa merangsang lambung juga ya. Kalau misalnya dia asam lambung meningkat, itu tadi balik ke ketidaknyamanan yang memang bisa muncul karena kebanyakan makan itu gitu. Jadi boleh kalau sedikit, nggak berlebihan. Kadang tuh asumsinya gini, nanas itu adalah buah penggugur kandungan gitu nggak sih Mbak, yang berkembang di masyarakat? Iya betul, kan gitu yang ya? berkembang di masyarakat gitu. Jadi kalau ibu hamil yang memang benar-benar pure gitu ya, nggak tahu apa-apa, terus ngedengerin, mendapat informasi itu pasti ketakut, maksudnya jangan sampai menyentuh nanas ibaratnya gitu ya. Selama kehamilan itu. Oh ya, jadi makan nanas, durian aman, bagi pecinta durian aman, asalkan nggak berlebihan gitu ya Mbak ya. Semuanya tuh kembali lagi asal masih sesuai takaran, kayak kopi kayak gitu tadi, pedes gitu kan. Itu juga asal ya kembali lagi ke respon tubuhnya ya. Selama tubuhnya masih aman, nyaman gitu, tidak ada reaksi, ya silakan gitu ya. Oke, nah selanjutnya ini boleh nggak sih, atau mitos atau fakta kalau ibu hamil ini tidak boleh mandi air panas atau sauna? Tidak boleh mandi air panas atau sauna ya. Sauna gitu. Ini sebetulnya memang faktanya ibu hamil ini kalau dia mandi air panas yang airnya tuh panas banget, kemudian di sauna yang berjam-jam, itu bisa meningkatkan suhu tubuhnya ibu hamil gitu ya. Jadi khawatirnya terjadi hipertermia gitu kan. Kemudian kenapa setelah terjadi hipertermia emang nanti bakal kayak gimana? Itu bisa mempengaruhi aliran darah ke janin gitu. Jadi dikhawatirkan nanti terganggu gitu ya aliran darah ke janin. Kemudian
ibunya juga malah terjadi dehidrasi gitu ya. Jadi itu sih yang dikhawatirkan, sehingga kalau fungsinya si air panas ini untuk merilekskan, itu boleh mandi air hangat ya kan, hangat kuku gitu hangat kan. suam-suam kuku Kan gitu. itu kan enak kan kalau kita mandi pakai air hangat kan enak ya. Tapi jangan yang panas. Nggak berendam di sumber yang sumber air panas atau yang sauna gitu kali ya Mbak. Kemudian tidak berlama-lama juga gitu, tidak berlama-lama di kondisi yang suhunya tinggi itu tadi gitu. Oh, jadi boleh mandi air hangat, boleh asal nggak berendam di air panas, nggak saunaan yang berjam-jam gitu ya Mbak ya. Karena memang ya itu tadi dikhawatirkan menghambat aliran darah ke janin. Iya. Oke, nah sekarang yang ini Mbak, mitos atau fakta yang saya tanyakan udah. Nah sekarang yang ingin digarisbawahi nih, bener nggak sih kalau ngidam itu bener, maksudnya gini, ngidam itu bener ada nggak sih atau hanya perasaan aja? Nah terus mitosnya di masyarakat kan kalau ibu hamil ngidam nggak diturutin itu kan anaknya ngeces. Nah itu gimana Bu Bidan? Mbak Dia ngidam nggak dulu? Enggak. Maksudnya kalau saya sejujurnya, kalau saya pribadi sih nggak merasa yang ngidam terus pengen makan apa harus gitu, enggak. Cuman ya wajar sih, orang nggak hamil juga kadang pengen kan makan apa, makan yang seger-seger atau makan buah yang atau makan makanan yang dikangenin gitu. Ya saya hamil ada masanya yang saya tuh pingin banget deh makan ini, tapi ya udah pingin aja. Kalau keturutan ya udah, kalau nggak ada ya nggak ngoyo harus dicari gitu. Bukan ngidam yang kan kadang ada nih orang yang ngidam jam 12 pingin batagor misalnya, harus dapet batagor yang itu, harus yang itu, kalau nggak itu enggak. Nah itu tuh sebenarnya sugesti aja atau secara ilmiah memang bisa dibuktikan, gimana Mbak? Kalau ngidam itu memang ada, ada karena memang perubahan hormon yang terjadi pada kehamilan sehingga itu mempengaruhi indera penciuman, indera perasa gitu ya, sehingga muncul keinginan-keinginan seperti itu tadi gitu kan. Itu betul adanya. Tetapi ketika ngidam ini dikaitkan dengan bayinya yang lahir nanti itu akan ngeces, ini yang menjadi mitos gitu kan. Sehingga nggak ada kaitannya kalau ngidamnya dulu pas hamil nggak keturutan, terus nanti bayinya bakal ngeces. Karena ngeces itu sendiri itu kan faktor dari apa ya, otot yang ada di mulut bayi kan yang memang belum maksimal gitu fungsinya gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan ngidam itu tadi. Sehingga kalau ada ngidam ya kalau misalnya memang bisa diturutin ya diturutin. Kalau misalnya enggak usah khawatir, nanti bayinya bakal ngeces gitu. Paling ibunya aja yang baper kan ya, maksudnya moodnya nggak membaik gitu, paling itu, gitu paling kan ke situ, paling kemut aja. Jadi kalau aduh belum keturutan jadi kesel gitu kan, ke situ aja. Kan tapi moody ya. Tapi jangan khawatir, itu nggak bikin anaknya nanti ngeces kalau keturutan gitu. Nah Mbak, seiring dengan perkembangan mitos tadi kita udah ceritakan, bahkan sekarang itu penyebar luasannya semakin masif karena informasi lebih mudah diakses. Jadi media sosial juga berperan penting nih di sini. Nah seputar mitos tadi, kadang nih kita ibu-ibu muda dulu, saya ibu-ibu muda, sekarang udah nggak muda lagi. Nah itu tuh kan benturannya dengan masyarakat, dengan keluarga gitu. Misalnya hamil nggak boleh minum kopi tadi, atau hamil nggak boleh makan pedas. Nah itu kadang ibu atau ibu mertua atau kadang tetangga yang ngomentarin. Nah kalau dari Bu Bidan, resepnya untuk ibu-ibu menghadapi seputar mitos seperti itu gimana? Buat tips nih, mungkin nanti ibu-ibu muda di luaran sana yang aduh aku tuh sebenarnya pengen minum kopi tapi ini beneran nggak boleh nih sama ibunya atau sama mertuanya atau dikomentarin sama tetangganya. Nah itu tuh gimana? Iya, tipsnya itu sebetulnya menjadi ibu hamil yang santuy tapi juga smart gitu. Jadi mitos itu kan dia berasal dari budaya ya, dan budaya itu sebetulnya bentuk kasih sayang gitu dari orang-orang sebelumnya, dan itu sebagai upaya perlindungan orang-orang sebelumnya terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadi dan mereka belum bisa mengakses informasi seperti yang sekarang ini gitu ya. Jadi ibu hamil zaman sekarang lebih ke
tetap menghormati budaya itu gitu ya, tidak yang langsung menyalahkan mitos itu, tapi memahami konteksnya gitu ya, kira-kira apa ya yang bisa dilihat manfaatnya gitu dari arahannya orang tua ini gitu. Jadi nggak yang langsung salah nggak gitu. Jadi lebih ke dikomunikasikan dengan baik gitu ya, tetap menerima pendapat dari orang tua. Sehingga dengan demikian ibu hamil ini dia akan lebih cerdas secara informasi ya, dan juga dia lebih bijak secara budaya gitu kan. Karena yang namanya proses kehamilan itu bukan menjadi ajang siapa yang paling tahu gitu kan, tapi kehamilan itu kan merupakan proses di mana di situ ada perjalanan yang perlu ilmu, perlu cinta, kasih sayang gitu ya, dengan komunikasi yang menyenangkan gitu tentunya. Jadi untuk ibu hamil jangan takut berkata tidak pada mitos, tapi juga bilang tidaknya tetap senyum ya. Iya, jadi bilang tidak tapi dengan senyum. Jadi ya smart itu tadi ya Mbak ya, maksudnya dikatakan dengan baik, santun gitu, bahwa enggaknya itu mungkin bisa dijelaskan dengan alasannya yang secara kesehatan tuh seperti ini gitu, untuk menepis mitos itu gitu. Nah Mbak, mungkin terakhir nih Mbak bisa memberikan tips kepada ibu-ibu hamil atau calon ibu hamil mungkin, Sobat Polkesbaya semua, dalam memilah dan memilih informasi seputar kehamilan yang benar itu gimana gitu. Maksudnya kan sekarang akses informasi mudah didapat, kita scroll di media sosial atau mungkin berita-berita di internet. Nah, itu memilih dan memilahnya itu seperti apa? Karena kan kadang menurut influencer ini tuh yang bener tuh selama kehamilan seperti ini, tapi menurut influencer yang lain tuh seperti ini. Nah, itu sebaiknya mensikapinya seperti apa gitu. Iya. Jadi memang informasi yang beredar sekarang ini kan itu sangat mudah kita akses ya, sehingga kita harus tadi smart itu tadi, dan santuy ya, santuy dengan semua informasi ya, kita terima aja semua informasi, tapi juga harus smart memilih mana yang sekiranya sesuai dengan fakta yang ada. Jadi teman-teman bisa mengkonfirmasi informasi yang didapat dari influencer-influencer itu ke sumber yang terpercaya, baik itu tenaga kesehatan dokter, bidan, maupun literatur-literatur yang terpercaya. Nah gitu. Nah jadi ibu hamil itu harus yang disampaikan Mbak Fitri smart ya, santuy. Maksudnya santuy biar moodnya tetap bagus terus gitu ya, karena mood ibu hamil itu kan kadang ups and down-nya cepet berubah-berubah gitu ya. Jadi kalau kita santuy menghadapi mitos, fakta, kemudian santuy membaca berita, jangan terlalu overthinking gitu. Kemudian kalau dapat informasi yang mungkin simpang siur, nah kita cari kebenarannya kepada ahlinya gitu ya Mbak ya. Nggak kerasa nih Mbak udah ngobrol tentang seputar mitos fakta kehamilan. Makasih banyak Mbak Fitri sudah berkenan hadir, berbagi tips kepada Sobat Polkesbaya semuanya di sini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi ngobrol yang lain tentang mungkin tentang kehamilan, mungkin tentang adik bayi, persalinan gitu ya. Sobat Polkesbaya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video-video kami agar Sobat Polkesbaya nggak ketinggalan seputar info kesehatan atau info tentang Poltekkes Kemenkes Surabaya lainnya. Dadah. Makasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak ya.